Menurut saya semua atlet-atlet yang bisa jadi juara, bisa jadi orang nanti ke depannya adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hidupnya. Kalau mungkin saudara-saudara yang bertanding di sana terus punya uang banyak, kalian merasa kalian bintang, kalian belum bintang. Jadi pada saat kita ada di ring, tolong ajarkan masyarakat kalau olahraga ini bukan olahraga main-main. Yes. Jangan jadi badut gitu. Inilah sebenarnya pesan gue, satu pesan gue juga petarung-petarung muda sekarang. Woi, jangan terlalu tergiur sama pamor. Skill kalian pada masih di bawah zaman gua. Di saat kalian diadu sama internasional, kalian selalu kalah. Janji gua kalau emang gua punya makna di pilihan gua ini bela diri, kalau emang ada makna gua hidup, tolong kasih gua jalan Tuhan buat bantu orang di bidang ini. Ingat generasi muda, jangan pernah nangis akan hal kecil. Masih banyak hal besar. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Oke, J-Team ini spesial sekali karena kita bersama dengan staf sus JMTV yang ada di Bali. Kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan berada di salah satu tempat yang memang dari dulu tuh gue janji kalau ke Bali mau ke sini terus, tapi nggak pernah kesampaian, alasan aja nggak bisa ya. Dan sekarang udah langsung bersama dengan yang punya. Kita ada di Lions MMA Canggu bersama dengan Bang Theodorus Ginting. Halo semua. Beliau adalah seorang server dan juga pemain pedal. Iya benar. Kadang-kadang main tenis juga. Kadang-kadang main tenis juga ya. Tidak perlu saya perkenalkan, tapi kalian semua pasti sudah tahu beliau ini adalah seorang juara ya. Waktu itu di One Pride ya. Di One Pride Di 2019. One Pride juara, kemudian juga di Holy Wings juga. Holy Wings Sport Show yang kedua. Bener banget lawan yang ternyata di kelas saya, Andika Mahesa ya. Di kelas, dan akhirnya sempet gua juga nge-host dan ini expertnya adalah beliau di acara Holy Wing Sports Show. Yang keberapa gitu ya? Ada tiga kita ya. Tiga, iya. Ada tiga. 3, 4, 5 waktu itu kita. 3, 4. 3. Ya, gua pokoknya nggak dari pertama gua. Iya. Lo dari awal kan? Iya. Betul. Iya. Kayaknya butuh yang lebih kayak berisik gitu, akhirnya gua ikut diperbantukan. Dan akhir-akhir ini juga ada yang namanya Holy Wing Sports Night. Sports Night. Tapi memang gua waktu itu tidak mendapat kesepakatan, jadi habis itu sampai gini ya. Jadi habis itu kita nggak ini lagi nggak di sana, tapi kita tetap open, pokoknya itu hanya bercanda aja. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau yang pada saat syuting ini beberapa 1-2 hari baru dari Uzbekistan ya. Iya, saya baru pulang dari Uzbekistan. Ya. Ini berarti kan ngasih waktu buat kita kan, berarti kan gue udah dianggap teman sama beliau kan. Ya emang iya. Ya kan? Kalau enggak ngapain baru dari Uzbek gue datang minta waktu begini. Apaan sih lo gitu kan. Tapi akhirnya gue lihat juga tempat ini. Iya. Nah, ini berapa tahun berarti udah 4 ya? Ini kita masuk tahun keempat. Masuk tahun keempat. Dibangunnya setahun. Terus selama ngebangun, gua itu nyewa studio kecil dekat rumah gua. Oke. Terus setahun akhirnya kebangun, kita bikin event di sini, terus berjalanlah seperti sekarang. Ini salah satu visi lu memang atau atau orang lain tapi lu yang menjalankan? Ini murni lu? Murni gua sendiri. Berarti investasi lumayan besar. Iya, semua yang gue perjuangkan dulu, menjual diri gue di pertandingan-pertandingan zaman dahulu kala sampai sekarang, ya inilah hasilnya. Tapi kan kalau dulu kayaknya nggak gede angkanya. Nggak ada angkanya, justru nggak ada, hampir nggak ada. Kalau dulu bayaran fight itu selalu gue bagi buat tim sama pelatih. Oke. Kita tuh, maksudnya gue sama istri gue kan, kita manajemen sendiri ya. Gue sama istri gue. Kita itu dulu dapat uangnya dari bonus-bonus sponsorship kita. Justru dari sponsorship. Iya, jadi apa yang dilakukan sekarang sama liga-liga gede kalau bikin fight, Cywar, terus branding, itu kita lakukan udah lama banget. Berapa tahun yang lalu itu udah? Wah, udah lama banget. Oh, jadi udah duluan? Udah duluan. Oke. Kebetulan memang waktu itu awareness sosial media itu nggak ada. Bener. Nggak kayak sekarang, kosong. Yes. Gue inget dari si Instagram gue tuh 500, followernya 500 sampai sekarang 80.000. Itu bener-bener kita tuh menjual diri kita sebagai seorang personal brand yang membawa nama brand-brand lain yang mengikuti kita, membantu kita, mensupport kita gitu. Lah dulu berarti acuannya ke siapa sampai lo bisa lakukan itu duluan? Karena dulu gue juga pernah beberapa kali ada di 2 stasiun TV yang tinju ya. Dan gue juga yang gue tahu waktu itu
apalagi kalau bukan partai utama. Iya. Gue lihat sih mirip-mirip sama bodybuilder juga kalau ikut kejuaraan bodybuilding. Benar, yang benar. didapat tuh kayaknya dengan apa yang lu latih, biaya yang lu keluarkan, resiko yang lu dapatkan kayaknya nggak sebanding banget. Cuman dulu tuh sebenarnya awalnya kita nggak contoh siapa-siapa ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin kalau memang Tuhan ada, mungkin Tuhan itu ada membantu kita di situ karena apa? Selama dulu kita tanding di FTVRI, di Indosiar, bahkan di liga-liga yang orang nggak tahu. Kayak dulu saya tinju itu. Dulu awalnya startnya dari gulat. Oh, gulat. Startnya dari gulat, terus jujitsu. Oke. Terus pindah ke kickboxing. Kebetulan waktu pertama kali saya transisi dari olahraga MMA grappling itu transisi ke kickboxing, itu ada namanya kejuaraan nasional Lindu Aji di Semarang. Di Semarang. Lindu Aji. Kebetulan kenapa saya tadi ngungkit masalah yang kuasa? Yes. Karena memang selama saya bertanding mau di jiu-jitsu, mau di mana, mau di kickboxing, mau di MMA, selalu ada, nggak tahu kenapa ya, mungkin dulu komunitas kita kuat nggak kayak sekarang ya. Sekarang menurut saya pamornya kuat tapi nggak ada komunitasnya. Wah, menarik, nanti kita ke sana ya. Iya, soalnya dulu teman-teman, let's say ini semua teman-teman saya nih. Iya. Yang latihan cuma saya nih. Oke. Teman-teman kita ini orang-orang yang latihan sama saya bayar bulanan. Oke. Gak tahu kenapa mereka mau bayar bulanan, gak tahu kenapa. Pada saat tanding teman-teman kita ini yang saya sebut keluarga, kalau saya bisa sebutnya keluarga karena mereka lebih peduli sama saya daripada orang lain. Habis tanding nih ngasih 500.000, ngasih 1 juta, ngasih 500.000, ngasih 2 juta, yang lebih ngasih mungkin 3 juta. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi dari zaman dahulu kala saya tanding tuh nggak pernah mikirin duit. Karena apa? Selalu ada orang yang ngebantu. Nggak tahu kenapa, selalu aja ada orang yang ngebantu. Oke. Selalu ada yang ngebantu. Itu yang lo bilang komunitasnya lebih kuat. Iya. Pamor sih dulu nggak ada sosmed, nggak terlalu seperti sekarang. Iya. Cuman memang dulu semakin banyak bertanding, dulu semakin bertanding, privatan semakin banyak. Oh, karena lo juga naik ring ya. Iya. Tapi tadi yang ngasih itu bukannya judi, bukan? Bukan. Dia habis menang ngasih ke lu gitu, bukan? Iya, gue inget dulu gue juara nasional di TVRI tinju. Gue inget sampai table-tablenya aja yang beli teman-teman. Disupport. Oh, kita beli tablenya. Ada table nggak? Berapa harganya? Kita beli. Jadi itu waktu di TVRI itu kita bikin di Hotel Matraman ya waktu itu. TVRI bikin siaran live di Matraman. Itu dia jual table pertama kali tuh. Oke. Dia jual table pertama kali. Itu teman-teman semua tongkrongan kita dulu. Iya. Itu kalau sekarang mirip sama komunitas stand up comedy. Mereka tuh sekarang kalau temennya tampil, teman-teman komunitasnya yang mau untuk ngebeli tiketnya. Oke. Jadi ternyata dulu malah sebutannya apa berarti ya? Bela diri ya. Combat sport ya. Itu memang seperti itu yang lo jalanin ya? Iya, skenanya seperti itu dulu. Yang paling kuat skenanya dulu nggak skena kan? Baru sekarang itu mas skena. Ngerti skena, mukanya serem tapi ngerti skena. Kalau sekarang menurut gue dari semua combat sport yang ada di Indonesia ini ya, kalau kita ngomongin skena lah, komunitas. Yes. Bukan skena ya, apa banget gitu. Komunitas sekarang yang hidup itu jiu-jitsu. Oh, malah jiu-jitsu. Hidup banget karena ya, sorry itu gue bukan mau mendiskreditkan orang-orang ya, tapi skena jiu-jitsu, komunitas jiu-jitsu itu yang latihan bahkan atletnya itu orang-orang berada. Jiu-jitsu. Iya. Kalau dia nggak berada, dia punya intelektual yang tinggi. Oke, latar belakang intelektualnya. Yes. Kalau combat sport udah mulai ke pamor ya, sekarang udah mulai ke pamor. Jadi orang ikut itu bukan buat mengikuti, bukan masuk ke dalam komunitasnya, tapi lebih ke duit. Oh. Which is nggak salah, saya nggak bilang salah, Okay. saya nggak bilang salah. Cuman ya plus minus lah, plus minus. Ya artinya ada perbedaan lah ya generasinya lo dengan yang sekarang. Dimana lo dulu sebagai pelakunya yang naik ring, sekarang lo sebagai pelaku tapi yang punya tempat latihan. Juga mungkin lo juga punya atlet-atlet ya. Atlet-atlet sekarang. Dan apa aja sih di sini tuh berarti apa aja? Kita ada tempat latihan jiu-jitsu di atas. Kita sekarang ada wilayah combatnya di sini, ini wilayah combat. Kita ada mes atlet di atas. Oh, lo ini mes atlet. Ada mes atlet. Jadi orang-orang yang di sini yang masuk ke sini tuh tinggal di sini karena dengan berkembangnya masa ya sekarang kan udah pamor. Pamor itu punya dua kekurangan. Satu, namanya jadi gede, semua orang mau kenal, mau datang, mau ngundang ke mabok, udah pasti. Makasih untuk kejujurannya. Perempuan. Betul. Kedua, dia punya kemampuan untuk keluar sendiri, beli minuman, beli rokok, beli apa. Menurut saya
Semua atlet-atlet yang bisa jadi juara, bisa jadi orang nanti ke depannya adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hidupnya. Oke. Dia bisa menghasilkan, tapi dia bisa mengendalikan di satu sisi juga. Nah, untuk bisa mengendalikan itu semua, dia harus mulai semuanya dari nol. Walaupun dia juara, dia tetap orang yang bekerja di sini, bersih-bersih gym ini. Itu membentuk mental. Oke. Mungkin saya dibilang aneh ya. Oke. Cuman kalau, let's say ini edukasi lah ya. Kalau mungkin saudara-saudara yang bertanding di sana terus punya uang banyak, kalian merasa kalian bintang, kalian belum bintang. Saya udah pulang dari Uzbekistan, let's say ya. Mungkin bukan seberapa buat kalian, cuman tahun lalu Uzbekistan punya 4 juara Olimpiade tinju. Oke. Ya, juara Olimpiade tinju itu adalah orang-orang yang datang pertama di gym, bersihin gym. Pulang terakhir dari gym, bersihin gym lagi. Padahal juara. Juara dunia. Memang mereka, tapi kan mereka nggak punya uang sebanyak saya. Ya, cuman itulah yang membuat kalian performanya tidak sebagus mereka. Mereka mencari banget gimana caranya bisa fight profesional. Nggak gampang. Dan di saat mereka fight, ya, mereka bener-bener mengerahkan jiwa raga mereka di fight itu. Karena mereka tahu inilah yang membuat hidup mereka lebih baik. Makanya kemarin di acara HSN terakhir, saya agak keluar emosi ya. Saya agak mengeluarkan pendapat di live YouTube tentang satu orang. Karena menurut saya gini, olahraga ini, buat ada di olahraga ini, orang merelakan, mengorbankan bahkan darah dan keringat dia. Jadi pada saat kita ada di ring, tolong ajarkan masyarakat kalau olahraga ini bukan olahraga main-main. Jangan jadi badut gitu. Saya mungkin dibilang ortodoks ya. Cuman saya nggak peduli. Juara dunia dimanapun, belahan dunia manapun, semua menghargai pekerjaan mereka. Mau di bidang apapun. Juara dunia. Kalau sekarang kekurangannya di Indonesia ini mungkin karena baru berkembang, kurang menghargai. Yang penting dapat duit. Mau gua di atas joget-joget terus gue nangis, terus gue dipukulin doang, yang penting gue dapat 200 juta. Pikirannya gitu. Udah segituan juga sekarang? Nggak tahu, saya dengar-dengarnya begitu isunya ya. Kalau saya dulu 10 ronde 1 juta. 1 juta dulu dibayar. Sekarang udah hampir ratusan ya? Iya, katanya gitu. 50 deh. 50 juta kita nggak pernah mimpi dapat duit 50 juta. Sekarang udah biasa mungkin 50 juta? Udah biasa. Belum endorsement ya? Endorsement belum. Endorsement udah gila-gilaan. Sekarang kan sosial media banget kan. Semua orang marketing barang-barang dia, produk dia dari sosial media kan. Iya. Tapi sebelum balik lagi ke situ, berarti kan lu bilang tadi orang tuh sampai mendedikasikan keringatnya dan lain sebagainya gitu. Apa yang lu korbankan sampai lo bisa jadi atlet ini? Gue sih mengorbankan satu, edukasi gue. Oke, boleh ceritain nggak? Iya. Itu apa lo mahal sekali? Dulu, enggak. Jadi gue dulu sempat tersesat lah waktu zaman kuliah. Gue sempat jatuh ke narkotik. Itu di Jakarta, di Bandung. Kuliah, oke. Sempat jatuh ke narkotik, terus bela diri lah. Let's say gue dikasih kesempatan kedua lewat bela diri lah. Bela diri. Jadi gue bukan mengorbankan sih sebenarnya, pilihan gue karena gue pengen hidup gue tetap lempeng. Gue pengen hidup lama. Jadi gue memilih untuk jalur bela diri ini. Sebenarnya. Untuk keluar dari itu. Untuk keluar dari ini. Dan sebelum itu lu berarti belum? Sebelum kuliah lu belum? Belum. Lu bukan yang kisahnya lu tuh ini berarti yang kayak kalau di Amerika kan lu emang begundal, lu suka ribut. Terus akhirnya begitulah, sedikit-sedikit seperti itulah. Tapi nggak bela diri. Soalnya berantem di jalan. Beda ya, sorry. Berantem di jalan. Bener. Ini atlet. Sama berantem di ring, itu beda. Di jalan kita ngelawan orang yang habis minum, mungkin habis ngeboat, kan? Itu pukul-pukulan sama itu. Ini di ring. Beda, dia bangun tidur berantem. Sebelum tidur berantem. Bener. Makan siang berantem juga kadang-kadang kalau dia bandel. Bener. Ini yang udah siap buat berantem ini. Iya. Nggak yang beda. asal-asalan. Salah itu, gue salah itu salah. Siap salah bang. Siap. Terus pas gue lulus kuliah, gue bilang sama orang tua gue, kayaknya aku nih cocoknya ada di dunia ini. Itu apa, tinju atau? Waktu itu gue masih mulai dari jiu-jitsu, MMA dulu. Di Bandung? Di Bandung MMA. Gue bilang sama nyokap, kayaknya cocoknya di sini mah, karena hidup gue tuh jadi lebih lempeng gitu. Gue tahu Tuhan itu ada. Gue tahu hidup itu harus saling menghargai. Gue tahu mukul orang itu sakit, jadi gue nggak mau dipukul juga. Jadi karena gue nggak mukul orang, jadi gue nggak mau dipukul. Dan sebaliknya, gue tahu dia ngebawa gue, tapi nyokap gue bilang, lu goblok ya, lu tuh sarjana, ngapain lu hidup di sini? Siapa yang berhasil di dunia ini? Background lu sarjana apa? Gue administrasi publik. Oke. Sama hukum. Oke. Mirip ya. Iya. Terus bilang begini orang tua ya. Iya. Terus akhirnya waktu gue wisuda,
tahun 2011 gue milih untuk tanding kejuaraan nasional. Pada saat wisuda. Iya, tanggalnya sama. Jadi lo milih untuk tanding. Iya. Kebetulan pas banget waktu itu bokap gue bilang ya udah gini aja deh. Gue sekolahin lu buat ngeliat lu wisuda, lu milih tanding. Udah lu pergi aja dari rumah deh. Kalau emang ini jalan hidup lu jalanin deh hidup lu. Ini bokap gua. Kisah Batak banget ya. Iya. Sebenarnya nggak salah, gue bersyukur bokap gue waktu itu bilang itu. Oke. Kalau nggak gue bakal cengeng banget waktu itu. Oke. Minta duit terus apa segala macam. Udah itu berlalu sampai detik. Akhirnya lu keluar bener? Keluar dari rumah. Gue keluar dari untuk rumah. Memilih yang lu pilih itu. Untuk memilih yang gue pilih. Sebenarnya gue selalu mempunyai jalan beda sih. Gue dulu suka gambar, gue suka olahraga juga, tapi olahraga yang aneh-aneh kayak main skateboard. Bokap gue tuh nggak pernah dukung karena keluarga gue ortodoks banget kan. Kalau nggak pengacara, tentara atau polisi atau jadi dokter, itu udah laki-laki gitu. Kalau nggak tiga itu nggak tahu dia apa ininya kan? Profesinya. Tapi gue selalu milih profesi yang berhubungan sama seni. Oke. Yang bikin gue suka sama jiu-jitsu itu seninya. Sama tinju, terutama tinju itu seninya. Orang lihat pukul-pukulannya doang. Padahal seni untuk bisa menerima kalau kita bakal dipukul, melihat pukulan dalam keadaan tertekan, terus membalas dalam keadaan tertekan juga, itu seni yang berat banget loh. Berat banget sebenarnya. Nah udah, gue gak berbicara sama orang tua gue, mungkin sekarang gue 41 tahun, mungkin dari umur 20 gue gak ngobrol sama orang tua gue. Sampai? Untuk ngejar bela diri ini. Oke. Karena gue pertama kali memilih bela diri untuk jalur kesembuhan gue itu umur 21 tahun. Momen itu. Iya. Yang tadi. Momen itu tadi. Gue mulai deket sama orang tua gue itu di saat gue bangun ini. Tiga tahun lalu ini berdiri. Akhirnya gue bisa undang orang tua gue ke sini buat event pertama kita. Di sini di Bali maksudnya. Ini udah event ketiga kita bikin. Tapi gue bisa undang orang tua gue. Dan akhirnya gue bisa ngomong, Pak ini loh yang selama ini Theo bilang yang mau Theo bikin. Memang Theo mulainya 2008 sebagai profesi. Soalnya gue ngundang bokap gue pertama kali, ini loh Pak tempat aku kerja. Tapi gue bilang sama bokap, pas bokap gue nanya kerja lu apa, gue kasih lihat. Gue jujur orangnya, gue gak suka ngebohong. Terus orang gila keren, tapi dengan kebohongan gue dipuji. Gue suka, walaupun gue dihina tapi itu jujur yang gue ngomongin. Dan gue bilang sama bokap gue kerja gue bersihin gym. Itu yang pertama kali lu? Iya, gue di tengah-tengah lagi skripsi bab 1 gue. Gue bersihin gym. Jadi dulu gym bela diri itu nggak ada. Ini gym konvensional, disediain ruangan kosong, let's say segede ring inilah. Jadi kalau mau jam latihan bela diri, gue yang masang matrasnya dan gue yang ngepel. Selesai latihan bela diri, gue yang lepas matrasnya, gue yang ngepel. Dan waktu itu lu kasih tau bokap lu? Gue kasih tau bokap gue. Apa Gue undang jawabannya? bokap gue. Bokap gue cuman diam, nggak berkata-kata apa-apa. Sorry, bokap profesinya dulu? Dia itu master, dia tuh S2-nya bisnis. Oke. S1-nya ekonomi. Dia kerja di perusahaan transportasi energi, salah satu perusahaan energi di Indonesia, GM-nya lah. Iya. Ya begitu deh. Bokap gue pelayan gereja, jadi ya dia nggak bisa berkata-kata apa-apa. Itu yang pertama lu kasih lihat lu ngebersihin gym. Dia nggak bisa ngomong, dia cuma bilang ya udahlah, semoga ini jalanmu lah, katanya. Tapi gue, karena bokap gue keras ke gue ya, gue selalu pengen ngebuktiin ke bokap gue. Tahun pertama gue berhenti jadi OB, gue jadi asisten pelatih. Tahun pertama. Tahun kedua gue berhenti jadi asisten pelatih, gue megang semua kelas bela diri yang ada di gym itu. Bandung masih? Bandung. Tahun ketiga gue udah juara daerah jiu-jitsu di Bandung. Waktu itu Bandung Submission Challenge, gue juara 3 di situ. Di kelas absolut, itu nggak ada berat badan. Oh jadi bisa lawannya? Iya siapa aja, bisa. Juara dari kelas berapa aja. Berarti ntar bisa tuh dia tuh, kan emang nggak sesuai badannya tapi dia berantem mulu dari tadi. Tahun keempat gue udah juara nasional kickboxing profesional 2011. Tahun keempat? Iya, di Indonesia. Kickboxing. Pertama kali gue terjun di dunia striking itu kickboxing. Terus habis itu gue pindah ke Jakarta. Gue ditarik ke Jakarta karena gue mulai kerja ditawarin jadi pelatih kepala kickboxing gitu loh. Di gym konvensional. Gym pertama gue sebenarnya gue pengen shout out dulu nih ke orang ini, Rudy Golden Boy. Oh, yang sekarang lagi iya, kan? Rudy Golden Boy lah. Orang pertama yang percaya akan bakat gue. Jadi waktu itu dia bikin Golden Camp tahun 2011. Dialah orang pertama yang
nerbangin gue ke Jakarta, kerja di gym dia, terus memberikan gue sponsor untuk tanding di Lindu Aji. Medali gue kasih ke dia, Rudy Golden Camp, Rudy Golden Boy. Dialah orang pertama yang membantu gue di Jakarta. Setelah itu dari situ terbuka semuanya, kita bikin gym waktu itu gue sama teman gue Bedu ya, dia anak dari salah satu keluarga dari Kecap Bango. Kita bikinlah sasana namanya Evolution 2013. Sebesar ini, persis sebesar ini. Enggak, lebih kecil 500 meter lah. Di Jakarta? Di Jakarta, aduh namanya Pesanggerahan. Pesanggerahan Jakarta Barat ya, bukan Depok. Ya. Nah, kita bikin di situ. Terus habis itu gue pindah lagi, ditawarin kerja di Elite Training Camp. Elite Training Camp juga salah satu camp yang ngebantu gue, disponsorin sama Vertex waktu itu. Ya. Waktu itu gue ngincer kejuaraan nasional tuh 2014. Terus gue juga pernah kerja di Siena Martial Arts, punyanya Faustin. Gue pernah kerja di sana. Terus setelah itu gue memilih karena gue punya, menurut gue gue bukannya tidak menghargai orang membantu gue selama ini, tapi menurut gue punya visi yang lebih dari itu, lebih dari kerja sama orang. Gue start minjem garasi bokap gue akhirnya, karena gue udah gak bisa balik lagi ke Bandung. Secara finansial juga, gue tau lah kerja di bidang ini finansial tuh gak ada. Gue minjem garasi bokap gue, jadi kalau bokap gue kerja ke kantor, nyokap gue urusan gereja, garasi itu gue bikin gym. Lah itu momen lu didapet diizinin gimana itu? Sama bokap? Bokap gue udah ngelihat gue punya penghasilan bulanan yang oke. Oh, jadi dia mulai nerima? Iya, mulai nerima. Karena mungkin gue waktu itu gue punya, jadi gue selalu mencelok dari kosan perempuan satu ke perempuan lain. Oke. Gue jarang di rumah kalau lagi habis tanding aja waktu itu ya, kebetulan. Iya. Cuman gue udah ngebantu adik gue juga, ngasih duit ke adik gue, ke keluarga gue juga pelan-pelan. Lewat ini ya? Dari duit privat gue, ngajar-ngajar orang di gym. Karena gue lumayan bisa berkomunikasi sama orang. Gue gampang berkomunikasi sama orang. Iya, terlihat ya. Gampang banget. Kemampuan komunikasinya. Dan banyak orang-orang yang punya uang itu suka latihan sama gue karena gue punya komunikasi yang intelek. Obrolan gue nggak cuma latihan gitu. Iya. Banyak yang bisa kita obrolin. Mungkin apa. Yang berakhir di kosan banyak juga nggak? Itu kena tipuan gue juga itu. Oke. Tapi bokap gue ngeliat gue mulai punya kemampuan untuk menghasilkan uang, walaupun gue nggak punya tempat kerja yang pasti. Bokap gue bilang, kenapa nggak bikin usaha sendiri coba, tapi duitnya kan nggak ada. Bokap gue juga cuma seorang pegawai kan. Akhirnya gue mulai dari studio bokap gue. Waktu itu gue juga ngajar di Elite Training Camp pada saat 2014 itu, ngajar privat doang. Disitulah gue ketemu istri gue sekarang. 2014. Iya, waktu itu gue ngejar jadi juara nasional tinju karena waktu itu tinju lebih banyak pertandingan daripada MMA dan yang lain-lain. Dia ngejar juara nasional jiu-jitsu. Istri. Atlet nih, sama-sama atlet ya. Terus dia juga punya visi dan misi yang menurut gue menarik. Buat dia punya background dari seorang turunan Chinese Indonesia, dia punya visi bisnis yang menurut gue spektakuler, karena kalau mereka nggak nerusin usaha keluarga, mereka buka usaha baru yang ngejualnya lebih gampang lah. Item yang dijual lebih gampang, let's say. Lebih mengejar profit yang lebih luas gitu, lebih besar. Cuman dia punya visi misi untuk membantu orang lewat bela diri juga waktu itu. Yang menurut gue unik banget. Dari situ kita nggak pernah, tapi kita selalu ngobrol visi misi, nggak pernah ngobrol tentang hal-hal yang berhubungan sama cinta lah, perasaan lah, pret lah. Kalau sama-sama atlet tuh nggak ada, kita bisa dibilang sedikit dingin ya kita, orang-orang dingin. Karena kalau kita sedikit lemah dikit, kena injek pasti. Di bidang itu secara bisnis. Iya betul. Terutama secara bayaran ya. Jadi akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus dia juara nasional di semua daerah, dia juara jiu-jitsu, di semua pertandingan saya selalu menang. Akhirnya kita juara nasional masing-masing di olahraga masing-masing. Kita jadi dekat. Akhirnya kita menikah, nggak waktu lama kita memutuskan untuk berhubungan, terus kita menikah langsung, nggak pakai nunggu lama, 2 bulan, 4 bulan lah kita bareng, terus langsung nikah, tanpa kenal sisi keluarga sama satu sama lain. Oh gitu. Gue nggak kenal keluarga dia siapa, dia nggak keluarga, pokoknya bayang lah ya, Batak Totok sama Chinese Totok. Iya lucu banget. Terus kita datang ke keluarga kita masing-masing, bulan depan kita mau nikah. Keluarga kita kayak, ini gila apa gimana sih?
Bokap gue juga kan kepala ginting. Jadi totoknya gila, keluarga dia salah satu keluarga pertama di Pluit juga, turunan kedua, istri gue masih turunan kedua. Oke. Jadi tuh kayak oke, absurd. Kita menikah, terus kita bikinlah event pertama kita. Kita dapat investor, kita bikin gym pertama kita juga di Tanjung Duren. Gym pertama kita ini menarik. Gym pertama kita itu sekarang Holy Wing Tanjung Duren. Tapi dulu ada lantai 4-nya kan? Iya. Kita di lantai 4 itu ada ruangan di pojok, itu gym kita pertama dulu. Oh, yang gedung itu. Yes. Jadi juga ada ceritanya Holy Wing itu ya. Dulu markas Tanjung Duren itu. Oh, jadi akhirnya sekarang malah jadi Holy Wing. Kita cabut dari sana karena kita mau mertua gua akhirnya bilang gini, "Udah, Theo gini aja. Lu tolong jaga anak gua karena anak gua anak perempuan satu-satunya. Gua kasih lu pinjam nih rumah. Tapi modal lu jangan ngarepin gue yang modalin lu." Dia bilang, "Gua kasih lu pinjam nih rumah. Tapi lu buktiin sama gua lu bisa kembangin di bisnis." Mertua gua tuh deket sama gua, lumayan deket lah karena dia anak laki-laki jauh sama dia. Dan satu-satunya anak lu ini hadir di situ. Gue sering ngobrol, apalagi gua kan ditanya sama dia waktu mau istri gue bilang, kita ke Banten, lu ketemu sama bokap gue. Anjing, gue gak punya apa-apa, diusir dari rumah, milih jalan olahraga anjing. Mertua gue bilang, lu mau kawin sama anak gue? Lu punya apa? Anjir, gue saking deg-degannya. Gue gak punya apa-apa. Jawaban lu? Gue saking deg-degannya. Gue boleh minta rokok gak om? Dia ngomong sambil ngerokok? Iya. Gue bilang sama mertua gue dikasih nikah sama dia karena gue ngomong berdua sama dia. Gue mungkin sekarang gak punya apa-apa om. Cuman gue janji pakai nyawa gue. Suatu saat nanti anak lu akan gue jaga dengan apapun yang gue perjuangkan di hidup gue. Kelas. Gue janji itu. Dan dia kerennya percaya men. Bukan keren. Keren. Emang lu kan omongan lu jago. Enggak, karena kan spekulasinya orang pebisnis itu kan beda kan. Betul. Spekulasinya kan beda. Latar belakangnya bisnis kan. Akhirnya kita berjalan lah Lions MMA di Jakarta itu kita bentuk. Bermodalkan lantai satu rumah. Bentuknya shape-nya L gitu. Kalau secara garis besar dia 3 meter ke sana, ke sini 10, ke sini 10. Gitu L, bentuknya L karena ada kamar-kamar kan. Karena Lions ya L Iya. ya. Tapi ya gitulah. Selama berjalannya Lions MMA mau dibikin seakan-akan mau dibikin komersial tapi nggak pernah bisa. Nggak tahu, mungkin jiwa gue kali ya. Nggak tahu jiwa gue, mungkin panggilan gue di hidup kali. Gue nggak ngerti juga. Karena sebegitu susahnya kita bikin komersial, gue ngambil pertama kali Lions MMA berdiri itu 2015. Gue ngambil fight pertama gue. Jadi dulu kita punya komunitas MMA, bukan seperti sekarang yang di bawah naungan satu TV swasta. Gitu. Iya, bukan. Dulu kita punya komunitas, jadi komunitas kita itu let's say ini semua komunitas. A, B, C, D, E, F, G ini seakan-akan memainkan role sebagai promotor juga. Jadi, jangan bikin event bulan Februari dong, si itu mau bikin. Bisa ngobrol. Ganti-gantian kita. Terus kadang-kadang saking komunitasnya ini agak-agak gila juga, promotor itu juga kadang-kadang fighter juga. Oh sekalian. Yes. Kebetulan di event kita 2015 itu kita bikin pertama kali di markas. Dulu namanya markas, bukan Holy Wing. Namanya gitu. Markas dulu. Dia di atasnya Holy Wing, itu kan di bawah tuh Holy Wing. Itu dulu restoran, atas itu namanya Embryo. Dia klub juga. Embryo, kita bikinlah eksisi pertama di situ. Lu hafal banget kalau klub ya? Ya, mau nggak mau dulu kan bikin duit dari situ. MMA kita nggak punya duit kan. Betul. Kita nggak punya duit, terus kita bikinlah di situ. Kebetulan Presiden ISKA sekarang Mustadi Aneta itu fight di event kita. Oh, I see. Anthony Engelen juga fight di event Anthony kita. Engelen di Bali kan? Anthony Engelen sekarang di Jakarta, kepala pelatihnya di HSS yang sama Paris kan? Yes. Lawannya Paris juga terakhir itu kan? Iya. Oh, dia udah lama juga di. Udah lama. Nah, kita bikin event di situ, terus berjalan. Lions MMA seperti mungkin omongan itu adalah jalan hidup kali, apa yang kita omongin itu yang terjadi di hidup kita. Lions MMA terus berjalan untuk membantu orang-orang untuk mencintai bela diri. Agak susah untuk dibikin komersial. Terus akhirnya 2019 saya fight MMA lagi karena kita ngeliat loophole di acara TV itu. Waktu itu nggak ada peran antagonis. Iya. Semuanya perannya. Oh gitu ceritanya. Iya. Yang semua, di itu kan? Yang sebelum lu ke HW kan? Sebelum ke HW. Itu semuanya protagonis, semua orang-orang yang disukai karena dibentuk seakan-akan good boy. Good boy. Good cop. Good cop.
which is bagus, which is nggak masalah. Tapi loophole-nya itu kita lihat secara bisnis. Jadi itu, kayak tenis ya, iya. Maksudnya terlalu baik semuanya. Terlalu lempeng, nggak ada drama. Sedangkan kita orang Indonesia suka banget telenovela. Iya benar. Suka banget drama. Suka orang Indonesia suka banget telenovela. Orang Batak suka banget apa? Film India. Kalau di Batak Toba namanya suka banget Parbada. Iya. Yang suka bikin kesel orang. Nah itu yang kita lihat sisi bisnisnya waktu itu karena nggak ada sosok itu. Iya, karena kan kita dari gym kita selalu bentuknya tuh ngebentuknya komunitas, kebiasaan dunia lama, nggak peduli orang baru. Yang penting komunitas kita bisa main ke situ. Iya. Gitu loh. Kita lihat loophole-nya, akhirnya loophole-nya itu plan bisnis kita berjalan dengan lancar setelah 3 tahun kita fight di di liga itu, nggak mau sebut nama. Tadi One doang, ada One FC juga. Iya. Nggak baik-baik ya. Iya. Akhirnya booming lah. Kita kan udah set piramidnya, peaknya itu ada di 2019 ini. Piramidnya dari segala brand yang ngebantu kita support, dari semua pembentukan personal branding kita di Instagram, ya berhasilnya peak itu udah di 2019. Akhirnya goal. Bam, kita goal, semuanya goal, target bisnis kita dari pihak sponsorship apa segala macam, investasi kita meluap. Sebenarnya gue pengen bangun Lions MMA itu di Pluit sebenarnya, inilah kisah aslinya. Cuman pada saat itu ada problem keluarga yang harus diselesaikan di keluarga istri gue. Udahlah, gue nggak mau ada masalah, kita memilih untuk pindah ke Bali. Karena dulu juga akhirnya persiapan di Bali. Iya. Dan lo akhirnya cocok. Dan gue ngelihat untuk ngebentuk komunitas ini lebih enak di Bali. Karena? Lebih open minded. Oke. Maksudnya bela diri ini hanya gerbangnya. Hanya gerbangnya. Sedangkan di Jakarta itu kita lihat waktu itu ya. Bahkan gerbangnya pun gak ada untuk di gym itu hampir sama kayak waktu itu. Zaman itu waktu itu. Beda gym itu udah beda tongkrongan. Oh, iya, jadi sementara kalau di sini nggak terlalu masalah. Waktu itu juga saya lihatnya, waktu itu juga nggak sekarang. Itu di seberang apa ya? Gitu juga. Ya akhirnya berdiri Lions MMA ini dengan semua keringat dan darah yang saya tuangkan selama 20 tahun lah sekarang udah berjuang. Dan inilah dia. Inilah dia Lions MMA ya udah 4 tahun sekarang. Itu, men. Aduh. Dan ini menjadi salah satu tempat patokan juga kan orang kalau untuk latihan persiapan. Karena kalau di search di Google kita masih 5 star. Aja. Komunitasnya 5 star karena komunitasnya. Oh. Jadi semua orang bukan Airbnb kan? Bukan. Jadi kita selalu di sini gak tahu kenapa gue masih kebawa culture-nya bela dirinya Jakarta. Iya. Old school-nya zaman-zaman dulu kita ini. Gue pengen semua orang tuh kenal satu sama lain. Gue pengen semua orang itu merasa ini jangan rumah. Cuek ya. Iya, walaupun si juara nasional lagi latihan, si juara nasional akan nge-greet orang-orang baru sini. Woi, apa kabar lu? Woi, latihan ayo dong jam segini nanti gue yang ngajar kelasnya. Gue pengen suasana itu tuh ada terus. Karena menurut gue gak semua orang mau fight. Tapi semua orang mau latihan. Gak semua orang mau fight, tapi semua orang mau latihan. Semua orang mau punya agama, tapi nggak semua orang mau jadi pemimpin agama. Oh, ini mulai dalam nih obrolannya. Menurut gue seperti itu, karena panggilan kan, nggak semua orang dipanggil untuk fight. Iya. Tapi semua orang itu berhak untuk mengenal funnya olahraga ini gitu menurut gue. Jangan ada eksklusivitas ya, harus inklusif ya. Iya, semua orang itu punya hak dan punya pilihan sebagai manusia untuk mengetahui banyak hal di dunia ini. Salah satunya bela diri. Menurut gue gitu. Nah, gue mensamerikan dulu tadi pilihan hidup lu dengan pergi dari rumah, akhirnya juga sampai di mana lu bisa punya ini dan orang tua lu udah bisa lihat. Adakah satu penyesalan atau lu malah bangga dengan pilihan hidup lu sampai lu dengan pencapaian pribadi lu, dengan lu berkeluarga, dengan lu sekarang punya unit usaha ini? Is that your calling? Atau lu pikir kalau gue boleh dulu pilih kayak gue malah enggak deh? Atau menurut lo gimana? Enggak, justru itu menurut gue panggilan gue. Jadi semua tangisan gue di waktu rugi duit, waktu rugi waktu, bahkan waktu gue di rumah sakit gara-gara otak gue mikirin adalah akhir hidup gue tidak pernah menyesali satu pun pilihan yang gue pilih di dunia bela diri ini. Enggak pernah.
Walaupun gue pernah mengalami kekalahan gue yang paling parah 2021, terus gue dihina satu Indonesia sama Windri 45. Yang setelah lawan Ahong itu. Iya, gue tidak pernah menyesali kok. Itu pun kebodohan gue soalnya. Apanya nih? Waktu itu gue Kan lu rame karena bahkan sekarang lu udah mulai di stitch sama JK kan? Iya. Yang itu kan ada istilahnya kan yang ledek gitu kan? Gue ada di satu momen di mana gue lupa kalau ini adalah bidang yang gue cintai. Keren. Gue lupa. Waktu itu gue berpikir saatnya gue nyari duit. Padahal gue salah. Harusnya gue inget. Gue itu generasi yang berkorban, bukan generasi yang merasakan keindahannya. Lu perintis. Iya, kita ini diciptain buat emang mati-matian sampai lu mati gitu. Lu nggak bisa ngeluh akan keadaan itu. Waktu itu kita punya dealing harga sekian dan itu dipatahkan gitu. Itu yang matahin semangat di hati gue. Karena gue udah merasa shit man, live 3,5 juta live waktu itu. Live. Sampai sekarang standing 16 juta. Coba lihat UFC yang 16 juta tuh mana? Ya. Coba lihat One FC yang 16 juta tuh mana? Kita ngomong atlet ya, bukan influencer. Sorry, gue nggak menghina influencer. Siapa atau gue nggak tidak menghina promotor yang influencer. Gue nggak menghina itu, tapi kita nih atlet beneran. Ya. Tapi siapa? Dengan cerita lo yang tadi ya udah jelas lo atlet, tapi kemudian lo bisa nge-branding kan? Iya, saatnya gue waktu itu gue setelah 3,5 juta itu gue kayak dari gue jogging bro, jogging dibilang lu gila jogging, jogging diketawain. Sampai gue jogging semua orang berhenti di toko manapun di Pluit, gue berhenti dikasih makanan, gue berhenti disuruh duduk. Itu air mata gue kan kayaknya udah saatnya gue menjual diri gue sendiri. Gue nggak perlu lagi ngemis orang buat ini loh gue Theo loh. 2 bulan lagi gue mau tanding, kalian mau gak support gue? Fuck that proposal man, semua orang sekarang tahu gitu. Dan berarti itu semua kisah yang akhirnya lu tahu bahwa ada untung ada rugi, ada juga lu akhirnya bener-bener dengan mencintai itu, tapi ada juga momen yang lu sesali bahwa lu sempat lupa kalau gue ini perintis gitu. Gue tuh bodoh berpikir siapa seperti itu. Siapa yang mengingatkan lu itu? Menurut kekalahan itu. Dari kekalahan itu. Adakah hal-hal lain yang lu tahu lu mengingatkan lu? Apa lu saat Gak ada kekalahan itu. Karena istri bilang apa saat itu? Istri gue bilang ya istri gue atlet sih, jadi kalah menang tuh ya melihat di match itulah gitu loh. Karena dia punya conclusion juga nggak? Karena summary dari investasi yang kita punya itu pas kekalahan itu terjadi. Ini kita punya karena kekalahan itu. Oh akhirnya lo jadi malah ada momentum itu juga? Iya. Wah berarti ada momen di mana salah satu sponsor gue bilang kekalahan dan kemenangan itu hal yang terjadi. Let's say kita gambling deh, kan fight seperti gambling. Kita nggak pernah tahu menang apa kalah. Cuma kan menang kalah itu kan bagian dari permainan. Kenapa lu harus sedih? Dia bilang saya akan bantu Pak Theo ya mewujudkan mimpi Pak Theo, karena salah satu sponsor gue itu dia suka sama ide gue. Jadi ada salah satu sponsor yang dia dengar mimpi gue bukan fight gue. Dia nggak peduli gue mau fight menang kalah. Kita wujudin aja, biar orang tahu mimpi Theo tuh di mana, Pak Theo tuh di mana. Berarti apa yang lo lakukan ini selain lo sendiri, ada orang lain yang udah mendapat mimpinya dan dia bantu lo untuk mewujudkan mimpi lo. Iya. Ya udah kalau lo lihat apa yang gua ceritain di dokumenter JMTV 1 juta subscribers, kan gue pernah bilang kenapa ini bisa ada JMTV, karena ada orang yang membantu gua untuk menemukan mimpi gua. Kisah kita kurang lebih sama Pak. Dan akhirnya gue juga punya beban untuk membantu mewujudkan mimpi orang saat gue juga nanti mendapatkan apa yang menjadi mimpi gue. Banget lagi yang gue pengen. Apakah itu juga nggak yang lo juga ada dalam pikiran lo? Karena kita tahu bahwa kita bentukan dari orang lain yang juga membantu untuk menemukan mimpi kita gitu. Banget sih, terutama di combat sport ini ya. Banyak orang yang keluar masuk dari gym ini, atlet-atlet apa sekarang juga mereka punya nama lah. Cuman gue nggak ngelihat mereka punya mimpi itu. Seleksi alam di bela diri ini pakai tangan seleksi alamnya. Maksudnya gimana tuh? Pasti kena tempel yang punya. Oh iya. Kalau prinsipnya nggak sama pasti kena pak, pasti. Dan itu di seluruh dunia. Stop. Banyak orang di sini bilang, oh jangan ke Theo tuh kejam gini. Gitu. Wah banyak lah dramanya, aduh kayak anak kecil di sini. Tapi yang bertahan di sini tuh emang bener-bener orang yang punya mimpi. Dan semua yang punya mimpi di sini tahu, gak akan ada hukuman kalau mereka tetap lari di jalan mimpi mereka. Jalan tuh gak pernah lurus. Memang ada 1001 cara melalui Roma. Cuman tujuannya Roma. Ya. Bukan tujuannya Rusia. Ya. Kalau udah tujuannya lain, udah beda dong. Kita kan mau ngomongin Roma nih. Semua yang ada di sini, kita semua mau ke Roma. Let's say. Ya. Gak tanpa mendiskreditkan, tanpa agama, tanpa apa. Ya. Analoginya. Analoginya.
Ya begitulah, tapi ya Lance MMA ini ya masih penuh ya, tapi nggak ada yang Tapi perlu disesali. tapi sekarang artinya kan apapun itu ini jadi satu pencapaian lu lah. Yes. Dan ternyata kalau yang gue lihat, karena gue bukan orang, kan gue lebih ke bola ya, gitu. Iya, Tapi iya, kan gue tetap pengen channel ini tuh buat olahraga lah, bukan Iya. cuma buat bola gitu. Bukankah industri yang sekarang lu tekuni juga makin lagi gegap gempita ya? Karena Iya. pay per view-nya tertinggi terus. Kadang balapan nih promotor yang ini pay per view tinggi. Oke, tapi Habis itu ini kalau gue orang luar Oke, lihat, tapi katanya sold out juga di pertandingan, tapi Oke, tapi kenapa pay per view yang dipikirin bukan nama atletnya? yang dipikirin adalah Nah, atletnya oke, siapa juara dari liga-liga yang udah ada pay per view yang tertinggi sekarang? Siapa yang kenal sama atletnya? Tetap yang dikenal kan liganya. Sedangkan UFC, orang baru lihat Dana White sekarang. si Dena itu ya. Lihat nggak UFC 50 tahun, 30 tahun lalu diperjuangkan Dana White? Ada yang kenal Dana White nggak? Gitu loh. Yang dikenal 30 tahun Atletnya. BJ Penn, Anderson Silva, semua yang ngebawa. Conor McGregor. Bahkan setelah Conor McGregor tumbang dari karirnya karena dia pengen menikmati hidup, yang which is nggak salah menurut saya, baru Dana White keluar. Nah kalau di Indonesia sekarang terbalikannya. Semua orang pengen jadi kayak Dana White, cuman gak mau kerja sekeras Dana White. Pernah dengar kisah Dana White nggak? Dia sampai minjem duit kemana-mana. UFC hancur di tahun 5 tahun pertama, hancur di tahun ke-10. Sekarang mereka udah established, udah ngasilin duit. Kalau sekarang kebalikannya. Gimana cara ngeruk duit secepat-cepatnya dengan eksploitasi ketenaran? Tapi yang dieksploitasi nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tapi kan akhirnya yang tadi lu sampaikan sendiri, untuk si fighternya kan udah lebih bagus kesejahteraan dan angka Ya per somehow, tapi kalau dia juga dapat duit 200 juta habis malam juga buat apa? Nah kalau itu kan beda urusan. Habisnya kan karena dianya sendiri, bukan. Tapi dia kan tidak menghargai darah dia yang dituangkan sama dia. Ya I mean 3 bulan dia digebugin di gym, disuruh lari, disuruh skipping 1 jam, pukul sansak 1,5 jam. Wah, nggak kesana. Kalau zaman sekarang kita lihat saya dibayar 200 juta, dalam waktu 5 tahun dia bisa bangun gym kayak gue. Nah, Gue 20 tahun men. Makanya, nah, maksudnya kan berarti kalau itu kan lebih ke bagaimana dia bisa manage Iya. yang dia dapatkan. Itulah kekurangannya pamor. Kalau pamor didahulukan. Oke, berarti menurut lo dengan apa yang mereka bisa dapatkan sekarang harus diimbangi dengan kemampuan lain kan? Inilah sebenarnya satu pesan gue juga petarung-petarung muda sekarang. Woi, jangan terlalu tergiur sama pamor. Skill kalian pada masih di bawah zaman gue. Di saat kalian diadu sama internasional, kalian selalu kalah. Ini bisa dikomenin lo, komen lo ini. Gak apa-apa, gue gak peduli. Gue udah punya gym kok. Oke. Jadi lo pikir bahwa lo harus tambahin lagi ini lo gitu ya, bukan pamor lo ya? Iya. Menurut gue kalau sekarang sosmed gimana? Sosmed gue stuck sih. Nggak, I mean buat ini yang sekarang para fighter. Ya itulah cara menjual kalian. Jadi kembangkanlah sosmed kalian guys. Zaman gue dulu nggak ada, orang nggak peduli. Tapi kan takutnya malah banyak fokusnya di cuman karakter apapun yang kalian bentuk di hidup kalian buat menjual fight kalian, janganlah jadi karakter itu di hidup aslinya. Oh, secara branding. Iya, brand kalian, hidup kalian, itu 2 hal yang berbeda. Mungkin kalian semua bisa menghina gue karena dulu gue kalah terakhir kali. Cuman kalian juga tidak melihat perjuangan gue untuk membayar kekalahan itu kan. Karena kalian terlalu terfed up sama kebencian itu. Sama kayak karakter fight yang kalian bikin. Kalian terlalu kemakan sama karakter itu. Kalian lupa kalian punya kehidupan selain fight. Kan orang setiap hari nggak fight. Nggak setiap hari orang bisa mampu buat ngebikin event gila-gilaan yang di-watch jutaan view. Nggak mampu. Pada saat fight itu selesai, mungkin lu ada setahun kali hidup di luar. Mesti makan ke warteg-warteg juga ujung-ujungnya kok. Iya kan? Kalau kalian gimana kalau ke warteg? Enggak, misalnya. Toh ke tempat minum bir juga, kita ngebir setiap hari Sabtu. Iya kan? Iya. Iya kan? Ketemu orang juga dan orang di sana juga nggak peduli lu siapa. Jadi intinya kayaknya tapi lu gregetan banget nih kalau udah begini yang ini. Greget karena kenapa lu? Karena nggak apa-apa, maksudnya kayak lu gregetannya di situ maksudnya. Karena gue ngebina generasi muda sekarang ya. Menurut gue generasi muda sekarang dibayar 3 juta aja udah nggak mau fight. Gue dulu 500.000 men. Udah dibayar 3 juta oke, gak layak lu bilang. Dibayar 5 juta aja lu gak masih empet-empetan.
Padahal dia belum jadi seseorang maksud lu kan. Untuk dibayar segitu nggak mau, harusnya kan dipikirin lalu perlu untuk apanya dulu. Bener. Gitu kan. Gue dulu peringkat 1 nasional di juara menengah di tinju dulu, terus gitu ya ke juara nasional 1,5 juta 10 ronde. Oh sekarang untuk yang baru belum jadi siapa-siapa aja udah susah. 4 ronde aja udah 5 juta. Mungkin gila, patokannya udah ngelihat yang topnya udah segini sekarang gitu kali. Iya cuman kan bukan salah dia terkenal. Iya dong, semua orang kan punya porsi masing-masing. Dan semua orang punya hak dan kewajiban juga untuk membuat dirinya mereka makin pamor. Selama ada pilot, semua orang bisa jadi pilot. Semua orang bisa mengikuti kepamoran pilot itu. Jadi gak perlu dikhawatirin sih. Apalagi kayak gue, gym gue nih, gue ngomong belak-belakan aja karena banyak orang ngomong gue bla bla bla. Lu fight 5 juta, gak mungkin lu dapat 5 juta di gym gue. Cuman 5 juta. Ya minimal 2 kali lipat lah. Kalau di sini dari sponsorship karena dari tugas gue adalah nyari sponsor buat atlet gue. Oke. Gue janji sama diri gue sendiri. Gue dulu tidur di atas ring. Kalau latihan dari Senin sampai Sabtu. Gue janji sama diri gue sendiri kalau gue punya gym gak ada lagi tinggal di atas ring. Oke, menurut kalian gak layak. Lu mampu gak bayar kos di Bali? Gue balik-balikin aja. Dan bisa steril. Ini AC. Dari kehidupan Bali. Iya. Ini AC. Air bebas. Minum gampang. Internet kenceng. Minumnya minum air putih. Air putih. Iya. Kan minum gampang. Enggak, atlet kita cuma boleh minum sama gua. Minum yang bukan air putih. Yang bukan air putih. Kalau mau party itu sama gua bilang. Supaya. Karena gua mau tahu siapa lingkungan party ini ngerusak apa enggak, gua bakal ngomong ke mereka. Gua bener-bener ngejaga mereka seperti seorang ayah lah, let's say. Karena dulu lu pernah ada di lingkungan party yang tersesat. Pernah ada di situ. Dan gak ada yang ngerem gua dan gua nggak bisa direm karena gua tahu. Dan itu gawat banget lingkungan itu. Karena gue tahu gue punya kemampuan secara fisik buat melawan siapapun. Gue jadi agak nggak bisa direm. Tapi ini part terakhir, Le. Ya. Senang banget ngobrol sama Le karena ini kita sama-sama nih. Ada background orang tua yang mirip, milih hidupnya juga. Kita juga seperti yang kita sekarang lakukan. Terus kemudian orang tua juga mulai melihat apa yang kita udah bisa dapatkan dari apa yang kita pilih. Terus tadi ada orang lain yang mungkin banyak orang yang hate kita, yang iniin kita, tapi kita punya orang yang masih percaya sama kita, malah bantuin menemukan mimpi kita. Ini terlalu banyak kemiripan kita, dan gue yakin gak ada yang kebetulan. Artinya kita bisa ngobrol dan ketemu sekarang di sini. Amin. Tapi di luar itu gue pernah dengar dan gue harus tanyakan ini. Gue pernah dengar juga bahwa saat kita di HSS, lu juga pernah punya janji, lu sama Tuhan lah, karena lu pernah dapat satu momentum yang kalau gue bisa selamat dari momen ini, gue berjanji gue akan begini gitu loh. Iya. Untuk seorang lu yang kerjaannya Pak begini banget ya. Bukan begini Pak, maksudnya dengar cerita lu kan tadi. Banget lah. Enggak, yang secara atletnya iya, tapi ternyata lu juga yang dari jalanannya juga ada. Sekarang lu seninya dialihkan ke badan gambar, lu gitu loh. Ternyata lu mengalami momentum yang sereligius itu Pak. Menurut gue kalau tanpa religi ya, tidak menyebut mereknya. Iya, I know. Tapi tanpa religi kita ini nggak punya hidup. Orang banyak yang tersesat sampai sayur aja disembah. Oke. Ya, karena dia tidak berusaha untuk tidak mempercayai satu religi. Tapi religi itu adalah pedoman pertama hidup di manusia di dunia ini menurut gua. Bukan fanatismenya ya. Yes. Tapi pondasi awalnya, akarnya hidup manusia adalah religi. Tanpa religi ya orang bisa aja punya duit. Tapi rasa duitnya nggak ada. Ini banyak kutipan-kutipan yang membuat kita dapat filosofi kehidupan. Apa janji lu waktu itu, Le? Janji gue kalau emang gue punya makna di pilihan gue ini, bela diri. Kalau emang ada makna gue hidup karena gue dihidupkan lagi waktu itu, emang ada makna hidup ini, tolong kasih gue jalan Tuhan buat bantu orang di bidang ini. Mantap sekali. Bidang ini. Itu yang lu katakan. Dan ternyata lu diselamatkan di momen itu. Dan dari saat itu juga gue terus dipilih ketemu orang-orang bela diri, terus ketemu orang-orang yang membangun mental gue untuk ngejalanin mimpi gue sampai detik ini. Sampai detik gue pulang dari Uzbek, sampai gue di Uzbek. Gak pernah ada sedikit pun di jalan di hidup gue ini, walaupun gue lagi minum-minum di bar pingsan, selalu gue ketemu cerita-cerita yang sama di hidup gue sama orang-orang. Orang-orang unik di hidup gue tuh selalu sama. Lu dipertemukan dengan yang seperti selalu. Entah dia punya masalah atau dia punya cerita untuk dibagikan untuk memperkuat iman gue. Itu aja sih. Wow.
Last but not least, Le, adakah yang ingin disampaikan? Apakah untuk bidang combat ini atau justru kehidupan? Karena lu ini juga gue lihat lah ya, lu ini bisa sebenarnya. Jangan cuma lu Adere lu tau nggak? Dengan ilmu bodybuildingnya dia juga memperkuat orang dengan motivasi. Kalau gue takut memotivasi orang dengan bela diri karena gue tahu jalan akhirnya. Apa? Jadi pemimpin agama, gue serem. Gue tato, gue udah kayak, waduh. Ya, tapi siapa tahu itu calling udah lu kayak juga. rockstar gue tato gue. Siapa tahu itu calling lu juga lah. Orang salah dikit sama gue tempeleng. Nah itu yang gue belum bisa masih belum lama bisa, lah ya? gue masih. Gue tahu akhir calling gue apa, gue udah tahu dari 5 tahun lalu gue udah tahu calling akhir gue apa, tapi gue masih belum bisa, masih berusaha hidup normal dulu deh. Hidup normal. Ya dulu. pokoknya apapun itu kita doakan buat Singa Karo ini untuk bisa mendapatkan, dan yang lebih penting lagi adalah bisa jadi berkat buat banyak orang, guys. Amin. Nah, ngomong-ngomong buat jadi inspirasi buat banyak orang, Ya. Kita kesini juga sebenarnya melakukan berbagai macam kegiatan olahraga. Ya. Kita ada pedal, kemarin kita water sports, nanti kita ke Bali United Training Ground. Oh. Tapi kan itu olahraga-olahraga yang biasa. Yeah. Karena kita mumpung lagi di sini, adakah kesempatan gua dan tim untuk merasakan pelatihan dari timnya lu lah? Ada dong, ada dong. Ada ya? Gue pengen juga kalian ngerasain gimana caranya gue ngebikin orang-orang di sini cinta sama olahraga. Oke. Dengan tanpa di luar skeptikal kalau olahraga itu keras. Nanti kalian rasain sendiri. Dan ini tidak ada settingan dan tidak ada, Gak ada apapun. Emang kita beneran nggak tahu nih yang akan dikasih program apa. Ya. Yang jelas ini kan program apa kalau di sini istilahnya? Program bela diri lah. Ya, kan Ini dulu kan ada kenapa- jalur atlet, iya. ada jalur apa kan gitu di sini kan. Itu kenapa kita 5 star secara service. Asik. Rendah hati itu boleh, tapi di atas bukit. Oke, Le, untuk obrolan thank you banget. Siap, makasih sama-sama. Nanti ke Jakarta atau kita podcast lagi, karena Jakarta gue pengen kasih lihat lu kan punya ini. Mau dong, gue udah lama nih gak podcast. Kalau di Jakarta gue punya studio. Iya mau dong. Tapi sebenarnya punyanya teman gue yang memang mewujudkan mimpi gue itu. Iya. Karena memang salah satu yang janji gue yang gue belum siarkan adalah kata-kata baik hidup, pengalaman hidup ini yang belum pernah gue podcastkan. Yang selama ini gue podcastkan adalah cara gue ngejual diri di dunia bela diri, program bela diri yang gue lakukan, gimana cara ngebentuk mental atlet. Cuman sebenarnya misi aslinya tuh ada di podcast ini pertama. Ini Serius? pertama, iya ini pertama. Itu. Itu. Makanya malam saat ini juga gue pengen kita buat teman-teman ya yang masih punya kegalauan, yang masih punya akar pahit, yang masih punya ketidakyakinan pada hidup. Aku pengen berdoa untuk kalian semua siang hari ini. Enggak perlu. Beneran loh dia mau ditempel. Enggak, tapi di sini enggak, itu kata-kata yang standar kalau di Lions MMA. Oh, Karena di Lions MMA ini setelah mereka berkeringat, setelah mereka teriak kecapean, itu selalu ada sharing yang kita nggak sangka di hidup. Di Lions MMA ini terbentuk. Itulah karena aku tunggu nanti kita khusus bikin episode. Karena gue lebih jago lagi kalau pertanyaannya langsung tentang kehidupan itu. Waduh, ngeri. Ya, aku tunggu di Jakarta. Tapi sekarang sebelum ke Jakarta, latihan dulu. Kita latihan dulu, guys. Oke, itu dia aja. Jebret Talk spesial banget sama Bang Theodorus Ginting di Lions MMA Canggu ya. Iya, Canggu. Canggu. Prerenan. Apa? Prerenan. Boleh di Google nanti Lions MMA kalau kalian ke Bali, Yes. langsung ketunjuk soalnya kita nomor 1 sekarang. Nomor 1. Ya ampun. Mulai keluar juara marketingnya ya. Oke, oh iya, ini juga ada oleh-oleh. Ini yakin loh, badannya gede. Ya pokoknya kita kasih ini dulu biar dari Jebret Media. Nggak muat nih, Ya nggak apa-apa. XL. Yes, ini buat ininya aja dulu, buat kepentingan foto ya. Ya. Ingat generasi muda jangan pernah nangis akan hal kecil. Masih banyak hal besar. Tuh, kita tunggu episode nanti gua khusus tentang kehidupan sama Bang Theo Ginting ya. Yes. Oke, sebentar satu lagi tuh foto. Ya, mantap, thank you, Le. Mantap sekali. Thank you.